Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi baru di Basarnas berbeda dengan operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Basarnas beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, saat menyampaikan hal tersebut. Dikabarkan saudara ada sekitar 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana ketiganya dikabarkan terseret dalam kasus dugaan korupsi truk angkut personil tersebut. Ali Fikri mengatakan para tersangka yang sudah ditetapkan dari sipil dan dipastikan penyelenggara negara dan pihak swasta. Dikatakan olehnya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal kerugian negara. Dijelaskan oleh Ali Fikri, penyidikan baru di Basarnas ini terkait barang dan jasa di Basarnas periode 2012 sampai 2018. Kasus korupsi itu, saudara, diketahui berkaitan dengan pengadaan truk angkut personil pada tahun 2014. Meski demikian, Ali belum mengumumkan terkait identitas para tersangka. Nama mereka baru akan diungkap ke publik setelah penyidikan dinilai cukup. Saat ini diketahui tim penyidik KPK masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi. Basarnas terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sana gitu ya. Kami ingin sampaikan betul. Jadi selain KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dugaan suapnya, kami juga sedang melakukan penyidikan pengadaan barang jasa di lingkungan Basarnas tahun 2012-2018, yaitu terkait dengan pengadaan truk angkut personil tahun 2014. Karena ini proses penyidikan, tentu kami juga sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas, yang kita tahu adalah institusi sipil. Dan saat ini tentu pengumpulan alat bukti masih terus kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi terkait dengan pasal-pasal kerugian keuangan negara tentunya ya, karena tadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu tentu nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, pasti kemudian kami akan umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka yang sudah kami tetapkan ini dari sipil ya, dari sipil, tentu penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Kemudian untuk proses penyidikannya, KPK juga sudah melakukan pencegahan ke luar negeri, artinya agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang sampai nanti Desember 2023, dan nanti tentu dapat diperpanjang kembali sampai 6 bulan ke depan. Ini dilakukan tentu dalam rangka ketiga orang ini bisa kooperatif hadir memenuhi panggilan di penyidik KPK ketika keterangannya dibutuhkan pada proses penyidikan. Sekali lagi nanti ketika lengkap kami akan segera umumkan siapa yang tetapkan sebagai tersangka. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.